Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Rudina. Kali ini saya akan mensimulasikan proses order to cash namun dengan konfigurasi inventory valuation dan pengecekan journal entries pada setiap tahapan OTC-nya. Pertama-tama kita kenali dulu apa itu inventory valuation dan apa itu journal entries. Jadi inventory valuation itu merujuk pada metode yang digunakan untuk menentukan nilai dari stok barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Dan kenapa ini penting? Karena dalam manajemen persediaan ini akan mempengaruhi laporan keuangan dan kinerja dari perusahaan tersebut. Jadi ada dua metode utama untuk inventory valuation ini, ada metode manual, kemudian ada yang automated. Itu nanti ada pilihannya di Odoo. Jadi metode manual ini dia mengharuskan pengguna untuk secara manual menghitung dan memperbarui nilai persediaan pada interval tertentu, misalnya per bulan atau tahunan. Sementara untuk metode automated itu akan dihitung secara otomatis oleh Odoo dan dia memperbarui nilai persediaan setiap kali terjadinya adanya transaksi, pembelian, penjualan, atau produksi. Nah, metode yang automated itu sangat cocok untuk bisnis dengan volume transaksi yang tinggi atau yang memerlukan informasi persediaan secara real time. Kemudian, apa itu journal entries? Journal entries itu merujuk pada catatan akuntansi yang mencatat transaksi keuangan dalam buku besar. Jadi, entry journal ini digunakan untuk mendokumentasikan semua transaksi keuangan yang terjadi dalam bisnis, termasuk pembelian, penjualan, pembayaran, penerimaan, dan penyesuaian lainnya. Jadi, setiap entry itu bisa mencakup informasi seperti tanggal transaksi, akun yang terpengaruh, jumlah transaksi, kemudian juga deskripsi dan referensi terkait transaksi tersebut ya teman-teman. Berikut skenario OTC yang akan kita jalankan. Jadi PT Kreatif Konsultan itu baru saja melakukan renovasi pada bangunan mereka dan mereka membutuhkan pertambahan kabinet untuk ruangan-ruangan baru mereka. Karena telah bekerja sama sebelumnya, perusahaan tersebut memutuskan untuk membeli pada PT Emporium Furniture dengan jumlah sebanyak 25 unit. Jadi tahapan yang akan kita lalui itu sebagai berikut ya teman-teman. Ada sales order, kemudian kita lakukan pengiriman atau delivery, kemudian kita kirimkan customer invoice, kemudian yang terakhir itu cash in atau pembayaran. Dan pada setiap tahapan ini kita akan melakukan pengecekan pada journal entries untuk melihat pada tahapan mana saja terdapat update otomatis pada journal entries-nya, termasuk karena konfigurasi yang kita lakukan pada inventory valuation ya teman-teman. Sebelum melakukan simulasi, kita cek dulu daftar journal entries yang kita miliki pada modul accounting kita. Jadi, berikut daftar entry-nya. Jadi, untuk journal bank ada 5, cash 2, stock 5, dan sales 2. Kita harus melakukan konfigurasi inventory valuation-nya dulu ya teman-teman. Berarti kita pergi ke modul inventory, kemudian kita klik configuration, dan kita pergi ke product categories. Di sini saya sudah berada pada product categories, jadi ini daftar kategori produknya. Apabila belum terdapat kategori yang sesuai untuk produk di skenario, kita bisa bikin kategori baru. Kebetulan di sini saya sudah ada kategorinya. Jadi tadi produk yang ingin dijual itu cabinets, berarti all cabinets, kita pilih yang ini. Karena kita ingin dia otomatis mengecek inventory valuation-nya dan membuat journal entry pada setiap perubahan stok di inventory. Jadi kita berubah ini jadi automated, kemudian akan muncul ini account stock properties ini karena kita telah menginstal modul accounting tadi ya teman-teman. Jadi kita pilih dulu stock valuation account-nya. Kita pilih dulu stock journal-nya sudah sesuai, kemudian stock input-nya dan stock output. Oke, udah sesuai, maka kita dapat menyimpannya. Kemudian kita ingin membuat sales ordernya, jadi kita bikin sales quotation dulu untuk pemesanan dari PT Kreatif Konsultan tadi ya. Kita bikin customer-nya, expiration-nya akhir bulan ini saja. Price list sesuai, kemudian produknya dia tadi ingin membeli cabinet, large cabinet ya. Jadi dia ingin membeli sebanyak 25 unit. Berikut harganya. Semuanya sudah sesuai, maka kita dapat menyimpan sales quotation ini. Kemudian kita kirimkan ya sales quotation ini ke customer tadi. Berikut email yang muncul. Dia menyatakan jumlahnya di sini, quotation-nya dia attach juga, jadi kita dapat mengirimkan ini.
Setelah email ini berhasil dikirimkan, seharusnya dia akan muncul di log pada bagian kanan ini ya teman-teman. Nah, seperti berikut. Kemudian, apabila telah sepakat untuk harga sekian, jadi kita dapat mengkonfirmasikan ini dan berubah statusnya jadi sales order. Kemudian, karena kita ingin melakukan pengecekan journal entries, maka kita langsung saja ke modul accounting. Kita lihat daftar journal entries-nya. Untuk lebih mudah melihatnya, kita group by journal. Terlihat ya teman-teman bahwa entry-nya pada jurnalnya masih dengan jumlah yang sama dengan sebelum kita melakukan pembuatan sales order. Berarti belum terdapat penambahan ya teman-teman. Maka kita lanjut balik pada sales order tadi dan kita akan melakukan pembuatan invoice. Kita create invoice-nya. Create and view invoice. Oke, terdapat draft invoice sebagai berikut. Kemudian kita akan login dulu sebagai accounting. Login untuk mengkonfirmasi draft invoice-nya tadi ya teman-teman. Jadi kita buka modul accounting. Kemudian kita buka customer invoices, akan muncul draft yang baru ini ya teman-teman. Not paid, statusnya masih draft. Jadi kita harus men-set dulu tanggal invoice-nya hari ini saja. Kemudian payment reference-nya tidak usah. Ini udah benar ya teman-teman, kita simpan. Kemudian kita konfirmasi. Oke, sudah terbuat invoice-nya sebagai berikut. Kemudian kita ingin melakukan pengecekan journal entries lagi. Jadi kita buka langsung dari sini journal entries-nya. Group by journal agar mudah melihatnya. Dan terlihat penambahan ini ya teman-teman. Nah, terdapat penambahan entry pada jurnal sales ini. PT Kreatif Konsultan sebanyak 6.500.000 sesuai nominal penjualan kita tadi. Nah, ini kalau dibuka, ini seperti ini ya teman-teman. Jadi ada masuk pada sales income si PT Emporium tadi. Oke, lanjut kita ke invoice tadi. Ini invoice-nya sudah berhasil dibikin, namun produknya tadi belum dikirim ya teman-teman. Jadi kita logout lagi. Karena tadi dia invoice policy-nya itu ordered quantity, jadi kita bisa langsung membuat invoice sebelum produknya terkirim. Nah, kita masuk dulu sebagai delivery, login. Oke, kemudian kita pergi ke inventory. Kita harus melakukan ini, validasi pada delivery order, karena kita mengirimkan ini ya. Jadi kita mengirimkan delivery ordernya sebanyak 25. Kita set quantities-nya, anggap bahwa ini sudah terkirim. Jadi kita harus validasi bahwa kita telah mengirimkan ini. Kemudian statusnya akan berubah di sini jadi done. Kemudian terdapat konfirmasi SMS juga. Di sini dari PT Furniture Emporium, we are glad to inform you that order Anda telah dikirimkan. Oke, jadi setelah pengiriman ini selesai, kita ingin melihat ini journal entries tadi. Kita pergi ke accounting, kita cek lagi journal entries-nya. Dan group by journal bertambah ya teman-teman, yang bagian stoknya ini. Untuk large cabinet stoknya bertambah journal entry-nya dan ini. Jadi terdapat kredit pada stock valuation-nya dan debit pada stock output-nya karena dia keluar dari warehouse kita ya teman-teman. Nah, setelah pengiriman, selanjutnya tadi invoice juga sudah, maka kita dapat mendaftarkan pembayaran yang dilakukan oleh si customer. Anggap bahwa ini sudah dibayar. Oke, kita register payment-nya. Anggap dia bayar lewat cash, manual. Oke, kita create payment.
Oke, statusnya sudah berubah menjadi paid. Kita lihat lagi journal entries-nya apakah sudah terupdate di sini. Nah, terupdate ya teman-teman, di bagian cash itu tadinya 2, sekarang jadi 3. Nah, ini yang paling baru dengan nominal pembayaran yang sesuai dengan sales order tadi, sesuai dengan invoice-nya. Nah, ini terlihat bahwa terdapat debit pada account cash Creative Consultant. Oke. Begitu ya teman-teman, proses penambahan journal entries dalam siklus O2C beserta konfigurasi inventory valuation-nya. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.